Kota Sorowako, saya beruntung sekali bisa berkenalan dengan dua sosok perempuan yang disebut sangat berpengalaman dalam menjadi bagian dalam pemberdayaan masyarakat di Luwu Timur. Saya perlu menyapa dulu ini dua narasumber kita. Ini ada di lokasi kegiatan yang tadi ini sebenarnya untuk apa, dan bisa diperkenalkan mengapa ibu berdua ini, kakak ini berdua harus hadir di forum ini. Siapa yang bisa menjelaskan pertama? Kecamatan Wasuponda. Terus datang ke sini untuk melakukan ikuti pelatihan dalam rangka persiapan rapat kerja di tingkat kawasan nanti. Oke, akan ada rapat kerja di tingkat kawasan. Apa itu PKPM sebenarnya menurut yang kita tahu? PKPM, saya sering dengar di berita-berita di Luwu Timur ada PKPM, ada kerjasama pemerintah kabupaten Luwu Timur, ada Vale. PKPM itu apa menurut Kakak Suhaiba ini tahu? Jadi PKPM itu adalah program yang ditawarkan oleh PT Vale membantu pemerintah daerah bagaimana mengembangkan daerahnya di kawasan. Oh, pengembangan kawasan. Apa yang sudah dilakukan terkait Alhamdulillah, jadi Vale membentuk 10 kawasan dan kami sendiri ditugaskan untuk mendampingi 2 kawasan. Sebagai apa namanya di situ? PIC kawasan. Oh, ada PIC kawasan untuk mendampingi lokasi di Wasuponda ya. Kawasan Yang dari sekian lokasi atau 4 kecamatan itu ada sekian program di mana beliau bertugas untuk mendampingi ya. PIC itu apa? Singkatan dari apa tuh PIC? Control. Hah? Person in charge. Oke, orang yang bertanggung jawab khusus gitu ya. Oke. Terus di Wasuponda apa nih programnya? Nah, kebetulan saya kawasan saya jadi setiap kawasan itu ada nama. Jadi kawasan yang satu namanya kawasan peternakan, pertanian dan olahan hasil tanaman kayu. Dan yang kedua kawasan penunjang pertanian, peternakan dan perikanan. Ada kawasan penunjang. Pokoknya itu berkaitan dengan pertanian, peternakan di situ. Ya, Dua ini ya. perkebunan. Oke. Terus yang konkret apa sejauh ini, apa yang sudah konkret? Alhamdulillah untuk di kawasan peternakan dan pertanian sekarang ada bantuan combine 2 unit. Iya, Itu yang mana ya, mesin ya? mesin babat mesin panen padi. Oke. Ya, jadi kebetulan di kawasan itu ada ratusan hektar sawah. Oh, oke, Wasuponda. Oke. Sawah, dan selama ini susah sekali masyarakat itu mendapatkan alat panen tersebut. Oke. Dengan PKPM ini Ya. disiapkan fasilitas Alat panen alat tersebut. panen combine itu. Wasuponda itu untuk berapa desa yang mau? Kalau kawasan peternakan pertanian tadi ada 3 desa dalam satu kawasan. Jadi petani ada di situ, Petani, peternak sudah terbantu dengan adanya combine. Sudah dipakai? sudah digunakan. Jadi panen tahun ini, musim panen tahun ini alhamdulillah sudah Itu masuk di skema PKPM. masuk di sini. Jadi ada combine disiapkan oleh proyek, kemudian itu penerima manfaatnya itu di 3 desa. Desa apa itu? Malai Putih, Desa Parupanai, Desa Parupanai, Kawata, dan Desa Kawata Matano. dan Matano. Itu masuk bukan? Kecamatan Wasuponda. Kebetulan kalau 2 desa itu masuk di Kecamatan Wasuponda, 1 desa di Desa Matano masuk di Kecamatan Wasuponda. Tapi interkoneksinya berjalan Iya, ya? kebetulan secara geografis dia. Oke. Kalau kita ya bagaimana? Apa Mi? Dari kecamatan apa dan di sini apa ini? Ngapain? Apa yang diharapkan? Saya Nama- perkenalkan nama- diri. iya. Perkenalkan, nama saya Suwardi Jufri. Suwardi Jufri. Iya, mendampingi PIC kawasan, mendampingi 2 kawasan yaitu Oke. kawasan 1, kawasan pengembangan wisata Nuha, dan kawasan 2, Mhm. kawasan agrowisata Wasuponda. Oke. Wasuponda? Iya. Berarti 2 kecamatan kita. Iya. Oh. Kecamatan. PIC yang menangani 2 kecamatan, ada yang untuk ekowisata dan agrowisata. agrowisata. Apa Mi? Seperti tadi itu ada Mi yang sudah konkret juga? Iya, untuk kawasan Nuha, kawasan 1, pertama itu ruang terbuka hijau Magani Park, Oh, oke. dan ruang RTH. iya, Oke. RTH Lamuare. Kedua untuk Magani Park itu sudah terkelola oleh Bumdesma. Jadi Oke. tulis dari program sebenarnya kan instrumen dari program
Bumdesma Anatoa mengelola Magani RTH Magani Park di Nuha itu kan ya? Dan galeri UMKM dan galeri UMKM di Nuha. Bumdesma ini. Berarti secara kelembagaan Bumdesma sudah ada. Ya. Pengurusnya dari desa-desa mana saja? Jadi karena kami berpikirnya Bumdesma merupakan aset kecamatan, maka yang tadinya Bumdesma terdiri dari perwakilan 4 desa, kami tambah desa Matanom. Ya, Pemirsa, jadi PKPM itu melibatkan atau mendorong adanya Bumdesma, di mana pengurus Bumdesma ini terdiri dari perwakilan sekian desa. Jadi secara konsep saya kira ya ini berkaitan dengan pengelolaan kawasan ya. Oke, Magani Park di Nuha, kemudian yang di Wasponda apa? Wasponda itu Pujasera Wasponda. Pujasera Wasponda yang di samping jalan itu ya? Betul, yang dekat Gundanas. Itu Bumdesma juga? Bumdesma Tiandolowo yang mengelola. Tiandolowo. Itu perwakilannya juga dari desa-desa? Dari 4 desa yang ada di kawasan 2 ini. Secara konsepsi sudah jalan Mi, sudah ada Mi fisiknya ada Mi. Terus kemampuan mengelola apa yang sudah dijalankan? Apa masih perencanaan atau sudah implementasi? Sudah implementasi. Ya, jadi untuk saat ini Bumdesma Tiandolowo yang mengelola Pujasera itu sudah berjalan dalam pengelolaan. Sudah ya. Ada perencanaan bisnisnya gitu. Ya, plan bisnis. Jadi dua Bumdesma yang kita bentuk ini sebenarnya sudah melakukan sudah ada proyeksi bisnis, sudah program kerja dan bisnis itu sudah ada. Tinggal mereka aplikasi. Setidaknya mendengarkan penjelasan tadi ini sudah mulai terkuak ya bahwa PKPM itu berkaitan dengan pengembangan kawasan, bukan lagi berbasis individu atau per desa, tapi memang kawasan, sehingga kelembagaan dan bagaimana bekerjanya itu adalah melibatkan desa-desa antar desa itu ya. Nah sekarang ada di sini apa kira-kira ke depan ini yang akan dilakukan oleh di Wasponda dan Nuha terkait misalnya pengembangan PKPM itu? Apa ada ide-ide lain yang mau didorong? Kalau Eba? Oh iya, jadi selain tadi padi itu ada usaha peternakan sapi. Oke. Sudah jalan nih pertanian, nanti ada ide sapi lagi. Ada sapi peternakan. Sudah sejauh mana perencanaannya itu? Jadi baru sih desain kandang, ada pengadaan pakan, kemudian persiapan nanti yang mau. Itu sudah tersosialisasikan ke desa-desa? Sudah. Masyarakat tahu itu? Sudah. Perwakilan pemerintah tahu? Itu disebutkan dalam musyawarah antar desa. Ada musyawarah antar desa yang memungkinkan semua perwakilan masyarakat bisa ikut memberikan pandangannya dan harapan menyetujui. Itu sudah difasilitasi? Sudah. BIC fasilitasi. Saya dengar ada juga namanya BKAD, itu gimana? Jadi BKAD itu dia seperti perwakilan masing-masing desa. Bergabung menjadi badan BKAD sekarang antar desa. sudah ada, masih ada itu strukturnya, masih ada personilnya. Masih ada. BKAD ada di kecamatan. Ada di desa, di kawasan. Di kawasan, iya. Perwakilan pengurusnya atau yang ada di situ juga perwakilan desa. Perwakilan desa. Berapa orang BKAD? Kalau 3 desa berarti 3 BKAD. 3 orang BKAD. Kecuali kalau 2 desa bergabung seperti kawasan saya yang satu, ada 4 jadi satu desa 2. Kakak Eba mau bikin peternakan. Kalau kita yang mau diorong peternakan. Kalau kita kalau kami sebenarnya lebih ke usulan-usulan yang sudah terverifikasi. Update promosi yang melanjutkan usulan ini apakah bisa terbiaya atau tidak. Kita ingin memastikan usulan-usulan itu apakah sudah terencana dan sesuai dengan skema atau kebutuhan yang optimis bisa dilaksanakan tahun ini. Semoga. Apa gitu yang mau dilakukan di Nuha dan kalau untuk di Nuha ini sebenarnya revitalisasi lapangan benteng tulisan di revitalisasi lapangan benteng. Itu fungsi ekonomi itu. Ada fungsi ekonomi karena bisa sarana olahraga. Di lapangan benteng. Kalau orang tanya justifikasinya apa untuk pengembangan kawasan itu olahragaan ya? Sebenarnya lebih ke olahraga dan ya. Kalau orang tanya bisnisnya atau ekonominya gimana? Di sana nanti perencanaan nanti Pak ada masyarakat akan buat pasar rakyat. Jadi di area itu akan ada pengembangan usaha dengan mendorong adanya pasar rakyat. Di sekitar lapangan. Yang mungkin nanti apakah dia per minggu, per bulan jadi begitu.
Oke, teman-teman sekalian, kita perlu mungkin juga mengetahui kira-kira ke depan ini apa yang menjadi tantangan di NUHA atau di Waspoda atau sebagai GSI ya. Kira-kira kakaknya apa kira-kira yang menjadi tantangan yang perlu diantisipasi ke depan ini terkait PKPM? Iya, jadi kalau saya melihat di tingkat pengelolaannya, ya, berarti sistemnya, lembaga Bumdesma ini. Oke. Nah, lembaga Bumdesma, ya biasanya kan orang sudah ditempatkan di satu tempat, terus tiba-tiba nanti menikah kalau misalnya dia masih pindah ke daerah lain. Bumdesma kan pertama dari sisi operasional dia ada penuhnya kan? Ada penuhnya. Terus tapi kalau dia sudah menikah pindah gitu? Iya. Oh, cari lagi dong yang lain. Kemudian juga biasa pusat ini kan perwakilan. Sistem di desa ada karena kedekatan atau itu tidak mau diatur. Di mana nih? Di Bumdesma atau di mana nih? Di Bumdesma. Perlu kita memastikan bahwa yang ada itu betul-betul bisa mengerjakan. Sekarang sudah dievaluasi misalnya kapasitas masing-masing personil itu apakah nyambung dengan harapan kita? Nah ini di kawasan saya 2 kawasan sudah 2 kali pergantian. Dan alhamdulillah baru sekarang bisa dikatakan sudah permanen. Oke. Jadi menarik ya, Kakak Eva juga mendapat pembelajaran bahwa perlu semacam soliditas ya personil untuk bisa mengawal atau menjalankan Bumdesma itu punya kapasitas. Kalau di kita apa yang menjadi tantangan saat ini? Kalau saat ini sih sebenarnya karena sebenarnya yang pertama kita dorong itu proyek-proyek yang mercusuar. Jadi tantangannya sekarang ini bagaimana agar dana pagu indikatif ini bisa mengcover semua usulan yang sudah diverifikasi. Betul. Jadi kalau dia seperti satelit, ada matahari, ada satelit-satelit begitu ya, atau ada kegiatan utama yang akan kemudian memberi peluang munculnya kegiatan sekitar itu. Jadi yang utama dulu kalau sudah terbangun ini juga bisa hidup ya. Oke, jadi pesannya Kakak Arni adalah bagaimana ke depan ini kegiatan-kegiatan penunjang ya itu dijalankan, disiapkan anggaran dan tentu mengcover kebutuhan masyarakat di sekitar area. Ada lagi yang lain kamu sampaikan? Dan mungkin sama dengan Bu Eva, instrumen kita kan sebenarnya yang ujungnya adalah Bumdesma. Nah itu karena sebenarnya apapun yang kita buat nanti kalau tidak terkelola dengan baik oleh Bumdesma ini mungkin 5 tahun kemarin ini sia-sia. Kita ingin ada pengembangan kapasitas begitu atau bagaimana? Modifikasi apa? Kalau kita ini personnya Bumdesma yang perlu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa Bumdesma ini diperkuat atau bisa berjalan? Bisa dari konsultan, bisa dari PSI kelembagaan, ya. Karena sebenarnya kan kita sudah melaksanakan ibaratnya kalau tugas kewajiban kita sudah laksanakan, sudah menyiapkan individunya, sudah menyiapkan pengelolanya, sisa bagaimana tanggung jawab dari tim. Bumdesma ini diketahui ditahu? Iya. Justru Desma Natoa yang kemarin yang diundang oleh Presiden Jokowi untuk menerima sertifikat legalitas hukum yang pertama terbentuk di NUHA. Oh gitu. Iya, dan sudah diberikan Pak Jokowi. Iya, dan yang satu Bumdesma di Sulawesi Selatan yang diundang ke Jakarta untuk menerima. Dari sini. Iya. Oke, jadi itu bagian dari fasilitasi PKPM. Betul ya. Wow, luar biasa pemirsa. Jadi ini obrolan pendek, tapi saya ingin memberikan pertimbangan mengapa ini penting untuk kita karena program PKPM ini merupakan salah satu inisiatif yang menurut saya luar biasa ya karena bagaimana mendorong pembangunan dan kerjasama antar kawasan. Ada pemberdayaan masyarakat di situ dan Kakak Eva Arni ini menjelaskan kita bagaimana program ini. Saya jadi semakin mengerti juga bahwa ini bagaimana mendorong adanya Bumdesma, bagaimana adanya kerjasama antar desa. Ada perwakilan dari masing-masing desa yang masuk di penyusunan PKPM itu. Dan ini luar biasa. Saat ini yang saya dengar tadi ada 10 program yang sedang didorong. Ternakan, pertanian, UMKM, sampai di pariwisata ya. Baik, itu semoga memberi pencerahan, informasi tentang apa itu PKPM dan apa yang terjadi di dalamnya dan ke depan ini akan seperti apa. Salam dari Sorowako. Oke.